Halo, halo, kembali saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, kalau Anda membaca di berita-berita media, juga terutama apalagi di media sosial ini, rasanya nggak terlalu berlebihan. Kalau orang di seluruh Indonesia itu marah dan berduka ya, Bung Rocky, ini berkaitan dengan peristiwa penganiayaan seorang anak muda dari Biren, Aceh, di Aceh sana yang dianiaya oleh seorang anggota Pas Pampres dan beberapa temannya. Tapi temannya ini kelihatannya sipil ya, kalau karena yang ditangani oleh Pomdam hanya dia sendiri. Dan ini juga menimbulkan kemarahan yang luar biasa di Aceh. Beberapa senator di Aceh juga menyatakan kemarahan, anggota DPRD di Aceh marah, dan beberapa sahabat saya di Aceh juga secara khusus memention saya untuk membahas soal ini bersama dengan Bung Rocky Gerung. Mereka menitipkan ini kepada Anda, Bung Rocky. Iya, saya dapat juga banyak WA, bahkan gambar-gambar itu, dan itu di luar ekspektasi kita bahwa hal semacam ini bisa terjadi dalam skala yang sangat mengguncangkan. Ya. Karena Pampres yang sebetulnya punya semua kapasitas untuk mengendalikan dirinya sendiri itu, karena jadi Pas Pampres itu dibekali dengan kemampuan antisipasi secara fisik, tapi juga kemampuan antisipasi secara psikologi kan. Jadi prajurit-prajurit ini ditrain untuk bahkan bersikap gentleman, karena dia mewakili negara untuk memperlihatkan peradaban di dalam sistem demokrasi itu. Lain kalau kayak kemarin tuh di Niger itu terjadi kudeta, lalu pemimpin kudeta militernya bahkan masih memberi ultimatum tuh, silahkan keluar yang nggak pro kita, itu Amerika, Jerman, Perancis. Dia kasih ultimatum loh. Ini perampokan demokrasi. Tetapi masih ada sinyal bahwa oke, mereka mengerti bahwa ini akan jadi tragedi diplomatik kalau mereka menahan dubes-dubes negara asing yang memang sedang mengkritik Niger itu. Nah itu saya cuma mau kasih perbandingan. Bagaimana yang disebut sebagai etik di dalam kemiliteran itu dijaga supaya tetap orang anggap militer sebagai institusi punya etik yang tinggi sekali itu. Kalau sipil ngamuk itu artinya ada sesuatu yang nggak stabil. Tetapi kalau militer hilang kontrol etiknya, itu pertanda ada value di dalam institusi yang nggak yang tidak membenam, tidak terbenam atau tidak dibenamkan di dalam posisi-posisi kunci itu. Jadi terutama kita tahu bahwa mungkin ada kelelahan mental, mungkin ada berbagai hal yang menggerogoti stabilitas emosi dari oknum Pas Pampres ini. Tetapi secara kelembagaan ini udah menyangkut pertanggungjawaban dari lembaga Pas Pampres itu. Tapi kita tunggu sebetulnya reaksi dari lembaga-lembaga atau pemimpin tertinggi TNI, karena rakyat juga melihat bahwa samar-samar ada situasi yang membuat keadaan ini tidak melegakan bangsa ini, karena proses politik akhirnya memperlihatkan ada hal-hal yang bengkok-bengkok di situ tuh. Nah, kita lihat dua peristiwa yang mungkin tidak terkait tapi berlangsung di dalam suasana yang sama itu. Pas Pampres di Medan gagal untuk melihat atau mengantisipasi akan ada lemparan sandal dari seorang ibu-ibu ke depan panggung Pak Jokowi. Di dalam keadaan itu kita ingin ada keterangan langsung secepat-cepatnya dari pihak yang bertanggung jawab atau institusi yang mengelola soal-soal stabilitas ini, terutama Panglima ABRI, tentang peristiwa ini. Jadi jangan seolah-olah lagi dicari modus supaya terlihat ya ini ada soal yang tidak mungkin dijelaskan. Harus bisa dijelaskan. Apalagi menyebutkan bahwa itu adalah warga Aceh. Dan kita tahu, kalau berkali-kali saya pergi ke Aceh, dan warga Aceh itu masih menyimpan semacam ketidakpastian identitas mereka tuh. Karena ada soal GAM dulu, lalu kena tsunami, dan mental rakyat Aceh juga sebetulnya lagi dalam keadaan rapuh, karena untuk menentukan sikap kadang-kala mereka mendua nih, apa reaksi Jakarta misalnya. Jadi kata Aceh di situ, sengaja apa tidak sengaja diucapkan dalam pemberitaan itu menimbulkan kemarahan tuh. Nah itu saya mengerti mengapa anggota DPD Aceh itu atau senator Aceh itu langsung bereaksi keras, karena di dalam benak mereka ada latar belakang kekerasan selama Orde Baru terutama tuh, dan masih berlanjut di era setelah reformasi, dan sampai sekarang kegiatan intelijen di Aceh pasti tetap intensif.
Iya, iya, iya. Oke, sulit memang kita untuk memilih kata-kata yang menggambarkan situasi ini karena ini peristiwa ini sungguh mengejutkan dan mengguncang dan saya memahami kalau reaksi di netizen, reaksi teman-teman di Aceh juga seperti tidak terkendali gitu kemarahan mereka ya dan saya kira ini mesti segera diantisipasi oleh Anda sebut tadi Panglima TNI betul. Saya kira bahkan juga karena ini lembaga berkaitan dengan pengawal Pak Jokowi nggak ada salahnya kalau Pak Jokowi juga menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan soal ini dan sampai sekarang ini kan publik belum dapat penjelasan apa sebenarnya motifnya. Kita menduga-duga misalnya kemungkinan ada soal pemerasan. Kalau itu dari pemerasan itu juga lebih lebih buruk lagi dari soal perilaku anggota TNI seperti itu. Kalau kemudian ada soal kemarahan yang tidak terkendali, menurut saya tadi juga seperti Anda katakan, ya ini harusnya tidak perlu terjadi semacam ini. Coba kita ulas secara sedikit lebih mendalam ya. Kan di dalam masyarakat demokratis tidak boleh diperlihatkan kehadiran aparat-aparat pengendali kekerasan itu secara masif. Bahkan harus menyamar sebetulnya tuh supaya terlihat bahwa oh ya itu ada dimensi intelijen melekat pada presiden, ada pasukan yang juga secara khusus mengintai setiap jengkal langkah presiden, matanya kiri kanan itu memantau apakah ada potensi untuk terjadi kekerasan atau penghadangan terhadap presiden. Kan mereka dilatih begitu kan. Tetapi di dalam keadaan bertugas biasa itu berlaku prinsip civilian value. Semua anggota TNI di dalam keadaan tidak bersiaga, dia tunduk pada nilai-nilai sipil itu, yaitu tidak boleh memakai kekerasan. Itu pertama nilai sipilnya. Yang kedua, memakai hukum bila ada percekcokan dengan warga sipil kan. Itu dasarnya tuh. Jadi TNI hanya dimungkinkan untuk menggunakan kekerasan di dalam kondisi yang biasa disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara. Di mana itu? Ketika sedang menjaga presiden, ketika sedang sedang memantau lawan. Rakyat itu bukan lawan dari TNI. Jadi nilai ini yang sejak reformasi kita tanamkan supaya ada pergaulan saya sebut tadi demokratik imperatif itu. Jadi kemestian di dalam sistem demokrasi Anda memakai baju militer, Anda memakai baju sipil, Anda memakai baju tahanan, Anda memakai baju compang-camping sebagai pengemis, tetap berlaku democratic value. Yang intinya adalah civilian value itu dasarnya, bukan military values itu. Military values hanya berlaku di dalam ketegangan melawan musuh. Itu. Military values hanya berlaku ketika seseorang memang ditugaskan untuk melakukan kekerasan oleh atasannya. Itu. Kan ini hierarkinya begitu kan. Tetapi kalau terjadi kekerasan, tanpa perintah atasan, tetap itu kesalahan oknum, tetapi atasan juga bertanggung jawab karena value-nya tidak tiba pada si oknum kan. Value untuk menjaga rasionalitas hubungan antara sipil dan militer. Ya, ya. Kalau dalam militer dikenal istilah tidak ada anak buah yang salah. Yang salah itu adalah komandannya. Ya, itu etika tertinggi dalam militer tuh. Supaya kita lihat bahwa ada hierarki dalam kepemimpinan yang menunggu komando, tetapi ada hierarki value juga, hierarki nilai yang disematkan setiap hari, begitu piket dimulai, begitu olahraga pagi, begitu apel pagi itu ditekankan tentang disiplin. Dan disiplin itu dari kata dasar disiplinus, disciple artinya murid ya. Jadi kalau murid bikin kesalahan, berarti guru mengajarkannya salah kan? Kan itu filosofinya begitu. Ya, iya, iya. Nah, saya kira kita mesti seperti disebutkan harus ada langkah yang konkret. Anda sebut tadi apalagi ini ya, kekerasan TNI dan Aceh itu dua hal yang sangat sensitif gitu ya. Dan saya kira sebenarnya kan sudah ada perubahan-perubahan paradigma di TNI. Jangan sampai kemudian peristiwa ini kemudian membuat traumatiknya masyarakat Aceh itu muncul kembali begitu. Padahal soal ini harusnya memang dilokalisir perilaku dari seorang anggota Pas Pampres gitu harusnya tidak menggambarkan keseluruhan dari Pas Pampres sebagai organisasi. Ya itu yang saya tangkap, itu istilah bagus tadi. Saya coba cari istilah itu nggak ketemu, harus ketemu dari traumatik. Jadi trauma itu bisa berlangsung panjang sekali itu. Dan picu kecil dalam peristiwa yang sangat sumir bahkan itu bisa mengingatkan kembali atau membangkitkan kembali imajinasi tentang kekerasan di Aceh, tentang trauma, tentang cara masyarakat Aceh seolah-olah sekarang merasa rendah diri karena itu provinsi yang kaya dengan sumber daya, tapi termasuk provinsi miskin di Indonesia itu keamanan suasana keamanan yang masih ada kondisi ketakutan, saling mencurigai, jangan sampai
ada peristiwa baru lagi di Aceh. Jadi kondisi-kondisi ini mesti jadi perhatian Panglima TNI supaya sekaligus ditenangkanlah bahwa rakyat Indonesia itu sedang menghadapi pemilu dan Presiden Jokowi berjanji bahwa pemilu ini ya akan berlangsung tepat waktu. Tetapi peristiwa-peristiwa ini termasuk peristiwa Presiden Jokowi cawe-cawe itu satu bagian dari keresahan publik. Jadi kalau kita lihat secara psikososial, ada keresahan di tingkat publik sebetulnya. Dan ada ketegangan nilai yang bisa masuk pada siapapun, mau anggota sipil, anggota TNI, tiba-tiba ngamuk, itu juga proses yang kita hadapi. Bahwa tingkat ketahanan psikologi bangsa ini sedang rapuh-rapuhnya, dan TNI pasti yang paling mampu mengendalikan kerapuhan ini. Nah, karena kemampuan itu orang berharap TNI muncul sebagai faktor kuat untuk memberi sinyal bahwa kami akan menjaga NKRI. Nah, peristiwa ini justru paradoks dengan keinginan TNI untuk menjaga kedamaian publik. Yes, oke. Jadi saya kira harus ada langkah konkret dari ya minimal itu Panglima TNI ya. Kalau kita tadi nyebut Pak Jokowi mungkin cukup setidaknya sampai Panglima TNI saja untuk menunjukkan bahwa ini persoalan ini ditangani secara serius dan ini bukan menggambarkan ada sikap dari TNI terhadap warga Aceh. Iya, saya kira itu poin 2 itu minimal, sehingga seluruh kan sekarang udah mulai timbul analisis macam-macam gitu kan. Yes. Ini berarti ada sesuatu di belakangnya, ada upaya untuk mengalihkan lagi beberapa isu menjadi isu ketegangan regional atau sejarah kekerasan itu dibongkar lagi. Jadi secara cepat-cepat mesti kita tunggu Panglima TNI tampil di publik dan dengan penuh ketegasan disipliner, sekaligus memperlihatkan bahwa dia paham tentang civilian value, mengucapkan kalimat-kalimat yang memungkinkan tadi ada kedamaian lagi dan ada perintah untuk tetap di dalam sistem disiplin militer. Yes. Oke, tentu saja duka cita kita bersama keluarga Imam Maskur dan juga sahabat-sahabat di Aceh yang sekarang ini sedang terluka ya, Bung Rocky ya. Iya, saya juga terima kasih karena beberapa teman saya di Aceh memang mem-WA saya untuk kalau bisa ini tolong dong sedikit tapi dengan cara yang biasa dipakai FNN, yaitu mendalami persoalan. Dan saya bilang iya, dan FNN selalu hanya ingin mendalami persoalan dan memberi perspektif. Jadi poin-poin di belakang itu tadi udah kita usulkan supaya di riset dan diucapkan sebagai tanda keprihatinan atau tanda keikutsertaan TNI untuk membenahi lagi sesuatu yang rusak hari ini. Yes, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya. Salam Makassar. Salam Makassar, Bung Rocky.